Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai Nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad. Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka.
Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri,
para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Vince, silakan Vince, on cam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan on cam bang. Oh iya, Bang. Kenapa diturunkan ya? Ditanya nggak tahu. Kalau ditanya nggak tahu gitu, apalagi yang mau dilanjutkan diskusinya? Dia kan nanya sama saya mengenai membakar roti di atas kotoran. Saya bilang itu diperintahkan kepada siapa? Dia jawab nggak tahu. Ya langsung saya turunkan dia. Di mana? Silakan Vince, on cam. Bentar Bang, ini masih ada kesulitan. Oh, Indonesia udah maghrib ya sekarang ya? Ya, Oh iya. Bentar. ini kok nggak bisa. Ya sekarang udah bisa bang Vince. Tadi udah bisa bang, itu tutup lagi. Bang, ini bendera anda Palestina nih. Ngomong-ngomong saya dengar informasi katanya sudah dibuka lowongan ke Palestina. Kok abang nggak berangkat bang? Hah? Kenapa Bang? Abang kan benderanya Palestina. Kok abang nggak berangkat ke Palestina? Kan udah dibuka katanya, dengar lowongan ke sana. Kenapa Bang? Kenapa abang nggak berangkat ke sana berjihad? Jihad itu kan nggak harus perang Bang. No. Katanya berjihad itu perang. Gimana sih abang nih? Ya, Di mana bang dalilnya kalau jihad itu bukan perang? jihad ini kan banyak, jihad biliat, jihad bil qalbi. Ada Di mana jihad itu bil ayatnya? Di mana itu ada ayat jihad seperti itu bang? Kenapa? Waduh, ini abang repot ngaca ini abang nih. Ini abang repot ngaca saya lihat ini. Yang tadi itu Bang, yang hadis yang tadi itu di mana? Hadis yang tadi itu kan bisa. Hadis yang masalah apa kencing tadi. Iya. Oke, saya tampilkan bentar bang. Nah, udah kelihatan bang? Oh iya Bang. Silakan dibaca bang. Bentar ya, saya mau ngikuti dulu. Ini kan ada orang baik, suku Qurana yang datang menemui Nabi dalam keadaan sakit mereka. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk meminum, mendatangi kandang unta serta meminum air kencing. Para ulama ikhtilaf sebenarnya Bang. Soal air kencing unta itu para ulama hilaf. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Tapi ini Bang, kita di sini nggak bilang, kita nggak bahas masalah kencing unta itu najis atau enggak, Bang. Itu bukan masalah pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan begini, apakah seorang Muhammad itu mengajarkan manusia untuk meminum kencing hewan? Tidak mengajarkan seperti itu Bang. Maksudnya ini kan begini, konsep Islam itu seperti ini. Kalau seandainya perkara itu haram,
kalau kita darurat yang dipaksa untuk melakukannya, maka boleh. Islam itu tidak terlalu merumitkan kepada ini jawaban-jawaban klasik dan jawaban-jawaban yang nih teman-teman ya. Bang Vince, gini Bang Vince. Faktanya di lapangan bahwa kencing onta itu dijual di Arab. Kemudian orang-orang Indonesia banyak yang datang ke sana, berbondong-bondong datang ke sana. Mereka salah satu konsumen dari kencing-kencing onta yang dijual-jual ini, yang ada di foto ini. Ya. Betul? Nah, pertanyaan saya, kok bisa ada kejadian seperti itu? Bukankah itu karena ajaran Muhammad? Iya, kenapa? Karena ajaran Muhammad berarti betul kan bahwa Muhammad mengajarkan manusia meminum kencing hewan? Bukan berarti mengajarkan. Tadi katanya ajaran. Oke, sekarang ajaran siapa ini? Ajaran Nabi Muhammad. Ya. Oke, berarti Muhammad mengajarkan manusia meminum kencing hewan. Iya, enggak Bang, bukan berarti menganjurkan. Gimana sih ini Abang nih? Tadi ku tanya Bang, banyaknya kencing onta, botol-botol onta berisi kencing, botol-botol berisi kencing onta di Arab dijual, karena ada di dalam hadis Muhammad menyarankan supaya orang meminum kencing onta, betul? Aslinya bukan menyarankan itu Bang. Terus apa? Tapi ya istilahnya juga menyarankan juga. Iya Bang, Abang muter-muter cari bahasa lain gini loh. Tadi kan Abang bilang bahwa Islam itu tidak susah, ya jangan susah-susah Bang, pakai bahasa-bahasa sederhana aja. Oke, berarti betul tidak Nabi Anda Muhammad itu mengajarkan manusia itu meminum kencing onta lagi sedang sakit? Iya, menganjurkan seperti itu. Oke, berarti salah satu ajaran Muhammad adalah meminum kencing hewan. Bukan ajarannya ya ajaran Islam. Bukan ajaran. Gimana sih Bang? Terus bukan ajaran terus apa dong? Ranahnya ke hukum itu Bang, bagaimana hukum meminum. Iya, asal usul dari pengajaran atau pengetahuan itu kan datangnya dari Muhammad, betul? Iya. Nah, berarti Muhammad mengajarkan orang atau menganjurkan orang atau menyarankan orang yang sakit meminum kencing onta, betul? Iya. Berarti salah satu ajaran Muhammad adalah meminum kencing hewan, betul? Iya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda. Ketika dia sakit. Iya, ketika dia sakit. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, Bang. Ada nggak Bang hewan yang minum kencing? Ada nggak Bang hewan yang minum kencing? Ada hewan yang minum kencingnya sendiri. Air kencing, ya mau air kencingnya dia, air kencingnya siapa? Ada nggak hewan minum air kencing kalau sakit? Unta itu kayaknya ada unta. Ada videonya? Abang bisa tunjuk videonya? Kalau unta itu kayaknya bisa kayaknya. Iya, Abang ada videonya unta minum air kencing? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada kenapa bilang ada? Terus yang Abang lihat dalam mimpi? Enggak, itu di dalam kitab apa ya? Bentar ya. Oke, sekarang begini Bang. Ajaran Tuhan Yesus kami Bang. Nak jeda dia teman-teman. Mau menanya tentang apa isi-isi dari Bible. Ya, gini Bang. Ajaran Tuhan Yesus kami itu apa yang Anda paham? Ini kayaknya delay dia ini. Benar kan? Sinyalnya satu kan? Bang Vince, Anda sinyalnya 1 bar loh. Ini Anda delay. Kalau seperti ini kita nggak jadi ngobrol nanti. Karena suara saya itu telat Anda. Sekarang gimana? Udah. Suara gimana? Enak sudah. Ya silakan on cam. Ya, Tuhan Yesus kami Bang tidak pernah mengajari manusia untuk meminum kencing hewan. Sementara Nabi Anda Muhammad mengajari orang yang sakit supaya minum kencing hewan. Bagusan ajaran mana Bang? Mengajari kencing hewan atau tidak minum kencing hewan? Bentar dulu Bang, bukan kencing hewan. Hadisnya kan itu kencingnya unta. Unta hewan nggak Bang? Memang ada keistimewaan dalam unta. Unta hewan nggak Bang? Hadis hewan yang berupa unta. Oke, hewan yang berupa unta. Itu najis. Oke, hewan yang berarti khusus unta boleh diminum. Iya. Kalau yang lain kayaknya nggak boleh, itu najis. Oke, Abang pernah dengar nggak tentang hadis tentang unta? Hah? Abang pernah dengar hadis tentang unta? Maksudnya? Baik. Saya bacakan hadisnya Bang ya. Kalau Abang klik di Google ya. Pakai tag Arabnya. Oke, sebentar. Saya minta tolong pakai tag Arabnya. Soalnya begini Bang. Hadis itu kan tidak dipahami dengan terjemah. Oke, hadis tidak dipahami terjemahan. Saya bacakan ya Bang ya. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 493 disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Janganlah sholat di tempat menderunya unta karena ia dari setan.
Mana hadisnya? Oke, saya tampilkan dulu. Aduh, Arabnya bang ya, abang kan Bukhari. perlu Arabnya. Abang perlu Arabnya Sahih kan? Bukhari. Iya. Abu Daud ini bang, Abu Daud. Iya, iya. Bentar, saya buka dulu kamera saya teman-teman. Oke, ini bang ya. Kelihatan Arabnya bang? Enggak kelihatan. Janganlah sholat di tempat menderunya unta karena ia dari setan. Ini Arabnya bang. Kelihatan Arabnya? Iya, kelihatan. Oke, tadi abang bilang air kencing unta itu boleh diminum, berarti boleh minum air kencing setan. Itu maksudnya. Waduh, abang ini berkelit lagi bang. Bentar dulu. Bang, saya orang Kristen bang, sampai memanggil-manggil kepada abang untuk datang kepada Tuhan Yesus bang. Kenapa abang masih terus-menerus menolak? Begini Coba. bang, ini kan hadisnya apa? Loh, hadisnya apa lagi? Apa lagi bang? Sudah jelas saya tunjukkan kepada anda. Mengapa anda masih terus berkelit bang? Coba beri saya waktu untuk berbicara dong. Silakan. Beri saya waktu berbicara. Itu kan hadisnya anda pahami sendiri. Silakan. Saya lihat dulu hadisnya dulu. Oh, ditampilkan lagi? Iya. Oke, baik. Kita ikuti mereka pemirsa. Kita ikuti mereka ya. Ya. Silakan dibaca. Fi mubarakil ibil fa innaha minasyayatin. Jadi ilatnya yang menjadi ilat mubarakil ibil bukan ibilnya di sini, bukan untanya. Oke, jadi terjemahan ini salah bang. Tapi tempat menderumnya. Bang, saya bacakan ini. Janganlah sholat di tempat menderunya unta, karena ia dari setan. Nah, tempatnya yang dari setan, untanya enggak. Oh, baik. Saya kasih tunjuk yang lain ya bang ya. Saya kasih tunjuk yang lain bang. Saya tunjuk yang lain bang ya. Anda memberikan saya untuk berbicara, maksudnya sampean tidak memotong-motong bicaraan saya saja. Baik bang. Saya carikan hadis yang lain bang. Carikan hadis yang lain. Gak apa-apa, bicara aja. Nih, Saya tampilkan lagi bang ya. Saya tampilkan lagi nih bang. Saya tampilkan nih bang ya. Ini kamera auto pause ternyata. Oke nih, ini bang. Bang ya, ya nih, sholatlah nih, sholatlah di kandang kambing dan sempat diamnya onta, karena sesungguhnya onta diciptakan dari syaiton. Hadis riwayat Ibnu Majah 79, Ahmad 16834, Syu'aib al-Ar. Ini pokoknya Arabnya, coba dicek nih Arabnya bang nih. Cek dulu, ini hadisnya dapat dari mana sampean? Wala tusallu fi atwanil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Ini hadisnya dari mana ini? Sanadnya coba disebutkan. Waduh, masih saja sanad-sanad lagi bang. Ini kan perlu bang. Ini bukan maksudnya bang. Gini bang, karena gini nggak setiap tunjukkan hadis ini bang. Kenapa saya berhenti belajar hadis? Begini, bang. Setiap saya tunjukkan hadis selalu saja dibilang sanadnya mana. Seolah-olah yang kau bawakan ini adalah kabar dusta, padahal itu memang ada tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Boleh saya kasih waktu berbicara? Silakan. Ya, begini. Hadis itu kan bang harus ada sanadnya. Kenapa harus ada sanadnya? Itu membuktikan bahwa hadisnya itu benar apa tidak. Nah makanya untuk adanya sanad itu untuk membenarkan hadis yang memang betul-betul perkataan dari Rasulullah. Begitu. Bahkan ya Pak, pernah ya ada ini cerita. Imam Bukhari itu kan pernah menemui seorang untuk meriwayatkan hadis. Sampai ke rumahnya, ternyata orang itu memberi makan kudanya. Dan pas kudanya mau memakan ditarik kembali, Imam Bukhari pulang. Karena sanad untuk meriwayatkan hadis itu sanadnya harus orang-orang yang jujur. Oke, baik. Saya turuti ya. Jadi saya turuti kemauan Anda. Baik, saya turuti kemauan Anda. Berarti kalau ada orang yang menipu hewan sekalipun, maka tidak boleh dia meriwayatkan hadis. Betul? Bukan tidak boleh, ada unsur, bukan tidak boleh. Iya, maksudnya gini, artinya hadis dari dia itu harus ditolak, betul? Bukan ditolak bang. Loh, gimana sih tadi katanya kalau ini tidak manu. Ini gimana sih? Saya sampai menyimpulkan sendiri. Coba Anda ceritakan tadi yang ada orang memberi hewan makan pakai tangan kanan, tapi makanannya itu ternyata ada di tangan kiri. Terus gimana? Nah, itu makanya Imam Bukhari itu pulang. Pulang. Minta periwayatan hadis ya, karena berarti dia tidak mau meriwayatkan dari orang seperti itu. Bukan tidak mau, sanadnya. Sanadnya kenapa? Kehati-hatian dari gini aja lah. Coba abang ceritakan Imam Bukhari datang nih, sudah terus dia melihat orang memberi makan hewan dengan tangan kanan, tetapi ternyata makanannya itu bukan di tangan kanan tapi di tangan kiri, betul? Enggak, maksudnya gimana coba ulangin. Dikasih kemudian ditarik kembali. Dikasih kemudian ditarik kembali. Nah, terus apa yang dilakukan Bukhari terhadap orang itu?
pulang, yang awalnya untuk meminta meriwayatkan hadis itu pulang karena ada unsur ketidakjujuran di sana. Ada unsur ketidakjujuran. Kehati-hatian dalam hadis seperti itu. Oke, baik. Makanya sangat memang betul-betul dijaga. Baik. Makanya Artinya baik. Artinya kalau orang sudah tidak jujur, maka dia tidak layak lagi dijadikan sebagai periwayat hadis, betul? Bukan tidak layak. Duh, gimana sih? Hadisnya bukan hadis sahih. Hadisnya bukan hadis sahih. Iya, seandainya nanti 5%. ya. Gimana hadisnya bukan hadis sahih, sedangkan Bukhari aja pulang nggak jadi minta keterangan dari dia? Iya, maksudnya Bang. Gimana sih ini Abang? Ini saya makin pusing loh dengar cerita kalian ini, Bang. Tadi Anda bilang katanya Bukhari, sebentar Bang. Tadi Anda bilang katanya Bukhari pulang. Berarti kan tidak jadi dia masuk dalam rantai riwayat, betul? Iya. Nah, maksud saya. Terus Abang bisa ngomong dia menjadi periwayat, sedangkan Bukhari aja pulang dari dia. Gimana sih? Maksudnya saya Bang, cerita itu menjadi tanda bahwa hadis memang betul-betul dijaga dari sanadnya. Karena orang yang menjadi sanad itu kesalahannya cuma aku cuma memberi makan kepada kuda kemudian ditarik kembali. Itu kan ada unsur-unsur penipuan, orang-orang yang penipu. Makanya untuk menjaga hadis-hadis itu dari hadis yang betul-betul dari Rasulullah. Baik. Sekarang saya kasih contoh. Kasih berarti kalau orang menipu, maka dia itu tidak pantas diterima riwayatnya, tidak pantas dia itu Loh, kan ini belum bukan lagi. Coba sambian belajar hadis. Oke, sekarang ini aja dah. Nih Bang, saya bacakan hadis nih. Saya kasih Anda tunjuk hadis nih. Ya. Baru saya bahas ini kemarin malam ya. Bentar. Kemarin malam. Kapan ya saya bahasnya? Tadi atau kapan ya? Lupa saya. Bentar. Sabar Bang ya. يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل معجرة الرجل المرأة والجمار والقلب الأسود الحديث وفيه القلب الأسود شيطان أخرجه مسلم. Ini yang tadi. Ini. Apa ngasih di mana ini? Nih, saya bacakan Bang ya. Ya. Dari Anas bahwa Nabi pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Bukhari 4358. Ya. Pertanyaan saya, Muhammad di sini kan bilang bahwasanya jika mereka tidak melakukan penyerbukan itu atau mengawinkan pohon kurma itu, pohon kurmanya kan akan baik-baik saja kata Muhammad, betul? Ya. Tapi ternyata malah rusak pohon kurmanya, betul? يلحقون فقال لو لم تفعلوا لصحيح قال فخرج شخص كمرا بهم فقال ما تنبهم قالوا كل كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دينكم. Ya, terus lanjut. Ya, jadi sarannya Muhammad itu ternyata kok suara Bang kok gini. Kenapa, Bang? Ternyata apa yang dikatakan Muhammad itu tidak benar berarti. Jangan tergoncang Bang, jangan tergoncang. Masih ada tiang listrik banyak yang dipegang Bang. Lanjut. Iya Bang, maksudnya begini. Oke, sebentar. Jangan maksudnya begini. Berarti di sini Muhammad mengatakan sesuatu yang nggak benar, betul? Iya, karena Nah, sebentar Bang. Orang yang tadi Anda bilang, sebentar Bang. Tadi Anda bilang orang yang memberi makanan kepada hewan lalu ditarik kembali saja, itu sudah tidak layak. Anda katakan, tidak bisa dipercaya. Ranahnya. Nah, ini mengeles lagi pemirsa. Lah di situ beri saya waktu Bang. Bukan, saya segini loh Bang, yang saya tanya gini. Muhammad kan bilang nih Bang bahwasanya ini dulu beri hati. Ini silakan. Qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Dunyakum. Rasulullah menjawab kepada sahabat itu, kenapa kok kurmanya kok rusak? Karena kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia. Begitu. Kalau yang tadi kan perkara agama kan tadi. Ini kan cuma masalah ini kan masalah kurma. Ya sudah. Oke. Sebelum dia ngomong gitu, dia ngomong apa Bang?
Ngomong apa maksudnya? Sebelum dia ngomong, kamu lebih mengerti urusan duniamu, dia ngomong apa sama petani kurma itu? Ya untuk apa menikahkan dua kurma itu? Waduh, ini nggak paham nih. Bang, Iya, Muhammad biar- itu, biar bang dengerin, bang dengerin, biar- bang dengerin, biar dengerin, dengerin. baik. Ini abang lama-lama membuat saya ini juga. Gini, dengerin. Bang. Muhammad itu bilang, kalau pohon kurma kalian itu kalian biarin aja, nggak ada apa, nggak usah daun, itu pohon kalian itu akan baik saja. Sudah, itu kan omongan Muhammad. Ya. Tetapi ternyata setelah dituruti omongan Muhammad itu, pohon kurma baik saja nggak? Enggak. Nah, berarti Muhammad omongannya salah nggak? Iya salah. Berarti bohong nggak dia? Nah, bukan Nah, bohong. kan ini kan. Bang, gini loh, gini sebentar, gini. Bukan Sebentar, bohong. bang dengerin. Masalah. Bang dengerin dulu, dengerin. Misal Ya. taruh semisal abang petani. Iya. Petani itu dia tahu apa yang diperbuat supaya nanti nggak gagal panen. Contoh, Nah, gulmanya harus dicabut, rumputnya harus dicabut, tanahnya harus dibajak, Ya. harus disemprot. Misalnya kalau dia bukan organik, ya. Itu adalah hal-hal menurut pengalaman petani, menurut jam terbangnya dia yang harus dilakukan supaya tidak gagal panen. Sudah? Iya. Sebentar, Ya. Bang, sebentar. Enggak bakalan kan? Sebentar. Kemudian datanglah seseorang bilang begini, yang kamu lakukan itu sebenarnya perbuatan sia-sia. Seandainya padimu itu kamu lempar aja padi di situ, kamu biarin aja, itu hasilnya akan sama saja. Terus dicoba Bang dilakukan. Gulma nggak dicabut, tanah nggak usah dibajak. Ya. Ternyata nggak ada hasilnya atau rusak. Berarti omongan dia itu menjerumuskan nggak? Apanya yang menjerumuskan? Duh, ini yang saya bilang, Bang, saya ini berteriak loh, Bang, berteriak di dalam hati saya, Bang. Saya sebagai orang Kris, Bang, dengarkan, Bang. Saya berteriak di dalam hati saya itu ngomong begini, Bang. Tolonglah, jikalau Anda tidak punya ilmu, milikilah setidak-tidaknya kejujuran di dalam hati. Kasih saya waktu. Kasih saya waktu dulu, Bang. Silakan. Begini kan. Kalau seumpama saya panen apa? Sekarang saya mau menanam kurma, gitu kan? Pas saya bilang ke teman saya, kesampian saya bilang, ini kurma ini kalau dikasih air dah, mana? Seumpamanya air dah, contohnya air dah. Ini nanti akan tumbuhnya lebih baik, gitu. Dan ternyata dikasih air tumbuhnya. Setelah itu tumbuhnya tidak baik, bukan berarti saya bohong. Loh, iya berarti Anda bohong karena Anda mengatakan akan baik, ternyata nggak baik. Enggak, bukan berarti saya bohong. Oke, berarti gini aja dah. Berarti gini. Sebentar, Bang. Gini, sebentar, Bang. Sebentar. Memberikan. Sebentar, Bang. Di hadis ini Rasulullah kan menjelaskan. Sebentar, Bang. Bang, dengerin. Enggak, sebentar. Anda enggak ini, Anda gini, dengarkan. Kalau Anda, saya punya warung nih. Saya punya warung ya. Iya. Oke, saya punya warung, saya jualan nih. Ya, terus Anda beli barang saya. Sebentar, Anda beli barang saya nih. Ini beras ini kalau Anda masak akan jadi emas. Iya. Ternyata nggak jadi emas. Itu bohong. Nah itu berarti namanya bohong. Sekarang. Sebentar. Muhammad bilang itu pohon kurma itu kalau kamu biarin gitu aja, itu hasilnya akan baik-baik saja. Ternyata hasilnya baik-baik saja nggak? Enggak, tapi berkemungkinan. Enggak, berarti omongan Muhammad salah nggak? Berkemungkinan kan? Itu Loh, kok berkadung? Dia bilang akan, Bang. Dia bilang akan. Aduh, inilah saya bilang. Kasih saya. Tuhan, Ini kan dalam hadis ini. Mengapakah Anda masih mengeraskan hati, Bang? Jangan keraskan hatimu, Bang. Kasih saya waktu dulu untuk berbicara, jangan dipotong. Begini, Bang, untuk kurma itu Nabi Muhammad memberikan solusi. Solusi itu kan ada dua. Nantinya kan ada dua, bisa baik ada enggak. Loh, dia bilang akan loh, Bang. Akan baik-baik saja. Waduh, ini orang nggak ngerti sini orang. Nabi Muhammad kan bilang. Aduh. Oke, sekarang gini aja. Gini, Abang aku tanya, Bang. Gini, Bang, dengerin, Bang. Sebentar. Kita akan muter-muter. Enggak, kita akan muter-muter, Bang. Gini aja. Enggak, sebentar, gini aja. Ini langsung penutup aja, Bang. Karena sebentar, karena ini kamu lebih mengetahui tentang perkara dunia. Iya, setelah kepergok bahwa dia salah. Setelah kepergok bahwa dia salah, baru dia ngomong gitu. Loh, gimana sih kok malah ketawa? Kan setelah ketahuan omongannya dia salah, baru dia ngomong gitu. Betul nggak? Setelah ketahuan kalau dia salah omongannya gitu, baru gitu omongannya. Iya, karena lebih mengetahui. Iya. Jangan apa muter-muter lagi. Nabi Muhammad tidak. Iya, karena Nabi Muhammad karena yang lebih mengetahui. Tuh, ada yang komen tuh, Bang. Ada yang komen tuh. Saya bacakan komennya ya. Bang, saya bacakan komennya dia. Dia bilang begini tuh. Kurma itu akan
kurma itu akan baik-baik saja. Bukan kurma itu mungkin baik-baik saja, tapi kurma itu akan baik-baik saja. Ternyata yang terjadi tidak baik-baik saja, rusak alias gagal panen. Nah, terus? Tadi Anda sudah mengiyakan bahwa perkataan Muhammad itu salah, betul? Iya. Berarti perkataan Muhammad itu menjerumuskan para petani itu tidak? Kok menjerumus? Coba. Anda ini gimana sih pola pikirnya? Aduh. Kasih saya Aduh, waktu, Bang. kasih waktu gimana lagi, Bang? Ini sudah jelas. Saya mau bicara ya dia tadi. Ini ibarat kata, Bang, saya beritahu, itu matahari itu ada di atas tuh, di atas langit ada matahari kelihatan. Tapi Abang bilang, tidak, itu bukan matahari. Saya sudah tunjukkan matahari di langit saja, Abang masih bilang itu bukan matahari. Bagaimana saya meyakinkan Anda lagi dengan yang lain? Tidak selesai kalau gini, Bang. Kan gini, Bang, sampean mau mau produksi sesuatu. Saya kasih saran. Mungkin dikasih ini maka ini akan baik. Itu kan tidak semestinya akan menjadi baik. Kalau seandainya rusak ya berarti salah. Iya, berarti salahnya salah, betul? Berarti salahnya salah, betul? Salah. Nah, iya. berarti sarannya itu menjerumuskan nggak? Menjerumuskan petani itu nggak? Ya enggak, Bang, kan cuma saran. Kok enggak? Aduh, Bang, mereka jadi gagal panen loh, Bang. Itu sumber mata pencarian mereka. Mata pencarian loh, Bang. Ini nggak bercanda, Bang. Ya. Ini sumber mata pencarian untuk makan anak istri, untuk mensupport keluarganya. Bagaimana Anda bilang itu hanya saran-saran? Itu bukan, ini masalahnya sarannya buat makan, Bang, buat perut. Gimana sih, Bang nih? Di mana coba sarannya buat makan? Jadi lafaz itu. Oke, sekarang saya tanya, itu mata pencarian nggak petani kurma itu? Iya. Mata pencarian petani kurma itu nggak? Oke. Iya. Kalau mengalami gagal panen itu berarti mereka nasib mujur atau nasib sial? Nasib sial itu kan. Oke, nasib sial berarti mengikuti sebentar, Bang. Berarti mengikuti Muhammad bisa bernasib sial nggak? Berarti mengikuti Muhammad bisa bernasib sial nggak? Ya enggak, Bang. Kok enggak? Aduh. Udah terakhir, Bang, terakhir. Enggak, ini terakhir, Bang. Aku tanya sama Bang. Betul nggak, Bang, bahwa Muhammad ini terakhir. Habis ini kita udah gini, Bang. Sendiri, sebentar gini, Bang. Gini, Bang. Iya. Kacau. Nah, gini, Bang, dengar nih. Yang kutanya sama Bang, betul nggak bahwa Muhammad mengajarkan kalian umat Islam boleh berdusta? Enggak. Nah, ini berarti Abang nggak ngerti Islam. Iya, Pun. Abang nggak ngerti Islam berarti. Aku sarankan Abang belajar Islam dulu lah, ya. Nanti kalau Abang udah dalam ilmu Islamnya, anil mungkar. Bang, Abang nggak tahu Muhammad, Abang nggak tahu diizinkan berdusta dalam 3 hal. Iya, saya tahu. Ya sudah, terus Anda bilang tadi bukan nggak mengajarkan berdusta. Terus itu, Bang, itu konteksnya ketika kita dituntut, ya jangan-jangan Abang ketika dituntut untuk berdusta, Abang berdusta. Bahaya karena akidahnya nanti akan rontok. Makanya Anda harus berdusta, begitu kan? Saya ngerti pola permainannya. Seandainya kita dalam bahaya dan kemudian bahaya itu akan datang pada kita. Nah, berarti oke, Anda dalam bahaya nggak ini? Ada dalam akidah Anda dalam bahaya nggak ini dalam diskusi dengan saya ini? Betul kan? Dalam bahaya kan? Makanya Anda harus berdusta kan? Ya enggak, apa ya? Nah, ini saya tahu permainannya, Bang, saya tahu. Karena Anda dalam bahaya, maksudnya akidah Anda dalam bahaya, terancam akidah Anda, maka Anda harus berdusta. Enggak dikasih waktu berbicara, ya. Bukan dikasih waktu bicara, Bang. Abang itu terus berkelit. Di mana saya berkelit? Berkelitnya, Bang. Tadi udah kutanya, apakah mereka itu menjadi sial? Abang bilang iya. Berarti orang yang mengikut Muhammad ada kemungkinan mereka akan mendapat sial, betul atau tidak? Enggak. No, kan ini petani kurma sial loh, Bang. Enggak, mana bilang sial? Oke, gagal panen itu sial atau mujur? Oh, lu kultu kata itu kan sudah konsekuensinya memang hal seperti itu. Waduh, Bang, gagal panen itu mujur atau sial? Enggak. Buset, ini makanya saya bilang Abang saya potong terus. Bang, kalau orang gagal panen, nggak usah gagal panen lah, hilang motor, Bang, hilang motor atau hilang dompet, sial nggak dia? Sial. Nah, ini petani gagal panen, sial nggak dia? Sial. Nah, gara-gara ngikutin Muhammad, betul nggak? Duh, nge-lag dia, teman-teman. Makasih Bang SD yang sudah diterangkan, makasih Mawar, makasih kopinya, teman-teman ya. Tahu aja orang sedang haus. Aduh, nge-lag dia, teman-teman. Oke lah, teman-teman, dia kita turunkan dulu. Nampaknya ilmu dia sudah mentok ya, teman-teman ya. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata
adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok
di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha. Bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan
ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.